Oke, kita masuk ke video yang ketiga berkaitan dengan tutorial GeoGebra. Masih menggunakan GeoGebra klasik 5. Kalau video sebelumnya sudah mempelajari tentang titik dan juga garis, sekarang kita akan belajar bersama bagaimana tentang tool yang keempat ini dan juga yang kelima. Untuk tool yang keempat ini ada garis tegak lurus, ada garis sejajar, garis tengah tegak lurus, dan garis bagi sudut. Awal mula kita buat dulu sebuah garis. Misalkan di sini saya menggunakan tool garis yang melalui dua titik, kita aktifkan. Kita buat sebuah garis, klik titik pertama dan klik titik kedua. Untuk membuat garis tegak lurus, kita aktifkan tool dari garis tegak lurus ini, kita aktifkan. Kemudian kita pilih sebuah titik yang akan dilalui oleh garis yang tegak lurus dengan garis yang melalui AB ini. Misalkan saya memilih titik A. Kemudian setelah memilih titik perpotongannya, kita pilih garis yang sebagai pedoman tegak lurusnya, yaitu garis ini. Kita klik. Maka akan muncul sebuah garis tegak lurus dengan garis F yang melalui titik A. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan membuat garis sejajar. Untuk membuat garis sejajar, kita tentukan dulu. Misalkan saya akan membuat sebuah titik baru di sini. Kemudian menggunakan tool garis sejajar, kita bisa membuat sebuah garis sejajar dengan melalui titik C tadi. Misalkan kita aktifkan garis sejajar, kita pilih titik mana yang akan dilalui oleh garis yang sejajar itu, misalkan titik C. Kemudian pilih garis yang kita jadikan pedoman sebagai kesejajaran garis itu, misalkan garis yang ini. Klik. Nah, akan muncul sebuah garis yang sejajar dengan garis yang melalui AB ini. Apabila kita geser titik B, maka garis G tadi yang tegak lurus dengan garis yang sejajar tadi pasti ikut berubah. Mari kita lihat bersama-sama. Titik B kita geser. Nah, garis G dan garis H yang baru tadi itu akan bergeser sesuai dengan arah dari pergeseran dari titik B. Karena apa? Karena garis yang sebagai pedoman tadi adalah garis ini, garis F ini, atau garis yang melalui titik A dan B. Apabila kita geser titik A-nya juga akan sama. Nah, seperti itu. Inilah tentang garis sejajar dan juga garis tegak lurus. Selanjutnya yaitu garis tengah tegak lurus. Untuk menggunakan tool ini agar lebih jelas, kita buat dulu ruas garis. Sebetulnya nggak harus ruas garis, tetapi agar lebih jelas saja. Kita aktifkan ruas garis. Kita buat sebuah ruas garis, misalkan di sini. Klik titik pertama dan klik titik kedua. Di sini ada ruas garis DE. Kemudian kita aktifkan tool garis tengah tegak lurus. Kalau sudah diaktifkan, dari ruas garis ini kita klik dua titik yang dilalui oleh garis itu. Dari ruas garis ini ada titik D dan E, maka kita klik titik D dan titik E. Klik titik D dan klik titik E. Nah, di sini akan muncul garis tengah tegak lurus. Kalau kita mengatakan garis tengah tegak lurus itu seperti garis sumbu. Jadi garis yang merupakan kombinasi dari garis berat dan juga garis tinggi. Itu. Kemudian yang terakhir adalah garis bagi sudut. Garis bagi sudut. Garis bagi sudut ini adalah garis yang membagi dari sudut yang tercipta. Maka dari itu, untuk
menggunakan tool ini, Bapak Ibu harus gunakan satu titik baru untuk membuat pedomannya. Kita buat dulu titik pada objek. Dari tool ini pilih titik pada objek. Kita aktifkan, kita letakkan misalkan di sini. Klik. Nah, kita aktifkan garis bagi sudut, kemudian kita klik titik B, titik A, dan titik F, maka nanti akan memunculkan sebuah garis baru yang sebagai garis baginya. Klik titik B, klik titik A, kemudian klik titik F. Akan muncul garis bagi sudutnya. Kalau kita geser, maka dia akan selalu berubah mengikuti dari keadaan awalnya. Karena keadaan awalnya adalah garis yang ini, maka semua akan mengikuti. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara untuk melihat berapa sudutnya? Caranya adalah seperti ini. Ingat Bapak Ibu, untuk membuka atau melihat sudut dari garis yang berpotongan, itu prinsipnya Bapak Ibu kliknya harus searah jarum jam. Contoh, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui sudut FAB, maka nanti Bapak Ibu kliknya harus sesuai arah jarum jam. Berarti B dulu, kemudian A baru ke F. Contoh, untuk mengetahui sudutnya berapa, Bapak Ibu cari tool sudut di sebelah sini. Bukan sudut dengan ukuran tertentu ya, tapi sudut yang hanya sudut saja. Yang paling atas kita aktifkan. Kita klik titik B, kemudian klik titik A, diakhiri dengan klik titik F. Nah, di sini terlihat sudut 90 derajat, di sini juga terlihat sudut 90 derajat. Ini membuktikan bahwa garis tegak lurus yang kita buat tadi di sini itu sudah terbukti kalau dia adalah 90 derajat. Lalu, bagaimana cara agar kita melihat bahwa garis yang tadi dibuat itu betul-betul sebagai garis bagi sudutnya? Caranya adalah Bapak Ibu silakan pilih titik pada objek. Bapak Ibu aktifkan toolnya, Bapak Ibu letakkan di sini. Jangan sampai keluar dari garisnya ya, sampai muncul ada gambar tangan. Kemudian kita klik, akan muncul sebuah titik baru, titik G. Nah, kita akan lihat apakah sudut BAG dengan GAF itu adalah 45 derajat. Karena tadi garis ini adalah garis bagi sudut. Kita aktifkan tool sudutnya. Ingat Bapak Ibu, untuk melihat sudutnya, Bapak Ibu kliknya harus searah jarum jam. Setelah diaktifkan toolnya, Bapak Ibu klik titik B, klik titik A, dan klik titik G. Nah, di sini muncul 45 derajat. Ini kok gambarnya terlihat bertumpuk, Bapak Ibu bisa hilangkan sudut yang 90 derajatnya. Cara menghilangkannya bagaimana? Bapak Ibu lari ke tampilan aljabar, ada bulatan kecil berwarna biru, Bapak Ibu silakan diklik agar hilang. Nah, dia akan hilang. Hanya muncul sudut beta. Kita cek apakah sudut GAF itu juga 45. Kita lihat di sini menggunakan tool sudut. GAF juga 45 derajat Bapak Ibu. Sehingga terbukti bahwa BAF itu adalah 90 derajat dan garis K ini merupakan garis bagi sudut. Itu berkaitan dengan garis tegak lurus, garis sejajar, garis tegak lurus, dan juga garis bagi sudut. Tool selanjutnya yang akan saya kenalkan adalah tool poligon. Namun untuk menghilangkan ini semua, Bapak Ibu bisa caranya dengan di keyboard tombol Ctrl A seperti CTRL-A ya, Ctrl A, kemudian klik delete, maka semua akan hilang. Kemudian tool selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tool poligon. Nah, di sini poligon ada 4 jenis di toolnya. Kita pilih salah satu dulu, ada di poligon ini. Kita aktifkan.
bentuklah atau klik 3 titik atau lebih, dan setelah Bapak Ibu klik 3 titik atau lebih, kembali lagi ke titik awal. Contoh, misalkan saya akan membuat sebuah segitiga. Klik titik pertama, klik titik kedua, klik titik ketiga, kembali lagi ke A lagi. Nah, kita dapat poligon ABC atau segitiga ABC. Bapak Ibu bisa membuat poligon dengan segi yang lebih banyak, misalkan 5, berarti Bapak Ibu bisa buat saja 1, 2, 3, 4, 5, kembali lagi, klik. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa buat yang lebih lagi, misalkan ada segi 4, ya tinggal 1, 2, 3, 4, kembali lagi. Nah, ini adalah contoh fungsi dari tool polygon, Bapak Ibu. Kita bisa perkecil objeknya atau kita geser. Caranya adalah klik objeknya, kita geser, atau kita bisa perkecil ukurannya, tinggal diklik, digeser, klik, digeser. Ini juga sama, klik, digeser, kemudian diperkecil juga bisa. Begitupun juga yang ini. Ini juga kita bisa modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selanjutnya adalah segi N beraturan. Nah, ini Bapak Ibu, tool ini berguna untuk membuat sebuah poligon dengan segi N beraturan. Contoh, di sini saya aktifkan toolnya. Bapak Ibu perlu klik 2 kali. Setelah itu Bapak Ibu memasukkan segi berapa yang Bapak Ibu inginkan. Contoh, klik pertama, klik yang kedua. Nah, di sini ada permintaan untuk memasukkan berapa. Misalkan saya milihnya adalah 6, berarti nanti jadinya segi 6 yang beraturan. Kita masukkan 6, kemudian OK. Nah, kita hasilkan segi 6 beraturan. Kemudian poligon kaku adalah seperti ini. Klik yang pertama, klik yang kedua, klik yang ketiga, kembali lagi ke S. Tapi nanti salah satu titiknya pasti hilang. Nah, hanya ada S dan T. Fungsinya apa? Kalau T kita geser, maka dia hanya memutar saja. Kalau S yang kita geser, semuanya ikut bergeser. Itu yang namanya poligon kaku. Kemudian yang terakhir adalah poligon vektor. Kita aktifkan toolnya, klik pertama, klik yang kedua, klik yang ketiga, kembali lagi ke titik yang pertama. Nah, poligon vektor ini apabila salah satu kita geser, kita bisa lihat sifatnya. Kalau yang V yang digeser adalah semuanya bergeser, kalau Z yang digeser bentuknya berubah, kalau W yang digeser juga berubah. Itulah tool dari poligon. Dan satu lagi Bapak Ibu bisa langsung melihat berapa luas dari bangun datar yang dibuat secara langsung, yaitu Bapak Ibu bisa menuju ke tool yang di sini. Yang tadi ada sudutnya, tapi Bapak Ibu yang dipilih adalah yang bagian luas. Aktifkan tool luas, kemudian Bapak Ibu kliklah saja langsung di areanya. Setelah diaktifkan, langsung saja diklik. Klik. Nah, luas dari ABC adalah 5,67. Ini adalah 24,14. Ini 9,34, 4,78, 14,75, dan yang terakhir adalah 12. Kalau dilihat di sini, alas kali tinggi itu sesuai. Di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3 tingginya 24, 24 bagi 2, 12. Jadi sesuai. Demikian untuk video yang ketiga. Sampai bertemu lagi di video yang keempat.